Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu Ana di mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Kali ini kita akan membahas mengenai media massa dan masyarakat. Ya, kita akan mulai bahwa manusia sejak awal kehidupannya selalu berusaha memperbaiki kemampuannya untuk menerima dan menyebarkan informasi tentang lingkungannya, di samping meningkatkan kecepatan dan kejelasan informasi. Usaha yang dilakukan manusia tersebut dapat dilihat dari penemuan-penemuan dalam bidang elektronika komunikasi yang telah banyak mengubah cara-cara manusia berkomunikasi antar manusia, sehingga mampu menembus batas-batas ruang dan waktu, serta status sosial yang telah menjadi penghambat selama kurun waktu berabad-abad. Selain itu, kemajuan terus-menerus dalam bidang berbagai kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan sebagaimananya telah mencapai titik suatu di mana sistem komunikasi tradisional tidak lagi memadai untuk menangani kebutuhan-kebutuhan yang semakin meningkat bagi pertukaran yang cepat. Dalam kurun waktu 3 dekade terakhir ini, penemuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi meningkat jauh lebih banyak dan lebih cepat dibanding pada waktu-waktu sebelumnya. Berbagai produk teknologi seperti satelit, komputer, printer, laser, scanner, telepon, telepon seluler, laptop, kemudian internet, LAN, ya, World Wide Web, HTML, kamera digital, USB flash disk, dan lain sebagainya telah banyak memberikan kontribusi dalam kemajuan bidang komunikasi saat ini. Ya, ini adalah contoh-contoh penemuan di bidang teknologi komunikasi. Kehidupan masyarakat modern tidak bisa dilepaskan keberadaan dari penggunaan media. Handphone, komputer, dan televisi ya bagi sebagian orang ini sudah menjadi bagian anggota tubuh yang tidak bisa dilepaskan. McLuhan berpendapat bahwa media merupakan wujud perpanjangan organ manusia seperti TV, perpanjangan mata, radio, perpanjangan telinga, dan lain sebagainya. Marshall McLuhan mengemukakan bahwa semenjak era listrik yang dimulai sejak ditemukannya telegram, dunia sudah disatukan oleh jaringan raksasa kabel listrik. Dunia sudah menjadi global village. Lebih lanjut, McLuhan menyatakan bahwa sebelum ada alfabet, telinga manusia merupakan alat komunikasi dominan. Apa yang didengar itulah yang akan dipercaya. Setelah alfabet ditemukan, peran dominan bergeser ke mata. Kemudian ketika sarana-sarana lebih canggih ditemukan, maka peran dominan itu merata ke berbagai indera. Untuk menelaah pertanyaan McLuhan, perhatikan gambar berikut ini ya, di mana dalam ada sebuah teleconference ya, browsing menggunakan internet, kemudian juga menggunakan mobile TV. Tanpa media komunikasi seperti mesin cetak, telekomunikasi, dan komputer, kita mungkin secara cepat dapat mendistribusikan pesan ke banyak tempat di dunia ini. Tanpa media komunikasi, kita juga menghadapi keterbatasan ketika harus memperbanyak, menyimpan, dan mendapatkan kembali informasi yang akan digunakan. Media memperluas komunikasi antar manusia dengan meningkatkan produksi dan distribusi, kemudian penerimaan, penyimpanan, dan mendapatkan kembali informasi. Fungsi paling dasar dari media adalah memperluas kemampuan kita untuk memproduksi dan mendistribusikan informasi pada jarak yang luas dalam lingkup ruang maupun waktu. Produksi mencakup penciptaan pesan dengan menggunakan media komunikasi. Distribusi memiliki 3 komponen, yaitu transmission, reproduction, and amplification, kemudian juga display ya, atau kehadiran pesan secara fisik pada sasaran yang dituju. Media yang membantu dalam produksi, distribusi, reproduksi, dan atau amplifikasi juga memainkan peranan penting dalam penerimaan. Karena media memungkinkan pesan dapat diakses. Radio, TV, receiver, teleskop, dan lain-lain membantu penerimaan informasi visual. Sedangkan earphones dan hearing aids ini memperluas kapabilitas untuk menerima pesan yang auditif. Dokumen tertulis mempunyai fungsi dasar dalam memperluas usaha kita untuk menyimpan dan mendapatkan kembali informasi. Information recording tools yang paling penting sekarang adalah komputer, karena kapasitasnya menyimpan, memanipulasi, dan mendapatkan kembali pesan-pesan yang dibutuhkannya.
Media komunikasi akan memperluas setiap bentuk komunikasi antar manusia. Adapun tipe-tipe media massa adalah mass media, surat kabar, majalah, buku, radio, dan televisi menggunakan peran untuk didistribusikan kepada halayak dalam jumlah yang banyak. Group and organizational media, ya seperti telepon, intercom, paging system, komputer, meningkatkan proses komunikasi di antara organisasi. Kemudian interpersonal media seperti surat, greeting cards, dan telepon membantu dalam pertukaran antara dua atau beberapa orang. Interpersonal media dipakai untuk meningkatkan komunikasi antar pribadi. Interpersonal media ini memperluas kemampuan kita dalam memproduksi ya, kemudian menyimpan atau mendapatkan kembali peran di mana kita sendiri bertindak sebagai sumber. Nah, bentuk evolusi dan perkembangan media dari waktu ke waktu dimulai dari 20.000 sebelum Masehi, di mana simbol-simbol yang dipahat di dinding gua seperti penggunaan genderang atau drum dan asap untuk memberi sinyal satu sama lain. Kemudian 1000 sebelum Masehi, gambar-gambar hieroglif dan piktografik memberi cara menuju sistem penulisan dengan menggunakan alfabet. Tahun 1500, Johannes Gutenberg menyelesaikan percetakan Injil dengan menggunakan movable type. Orang Cina dan Jepang serta Korea sebenarnya telah mengembangkan proses percetakan lebih awal, yaitu sebelum pertengahan abad. Kemudian di tahun 1600-an, penemuan surat kabar, tahun 1700-an layanan pos, dan pertengahan 1800-an telegram dan kode Morse. Tahun 1895 ditemukan telegram tanpa kawat, yaitu penemuan radio. Kemudian 1960-an itu satelit komunikasi, dan perkembangan yang sekarang adalah media komunikasi baru atau internet. Nah, sekarang ini kita hidup dalam abad informasi, sebuah era di mana media komunikasi menjadi titik sentral dari semua kegiatan yang kita lakukan. Teknologi komunikasi telah menembus kehidupan pribadi dan profesional kita, kelompok dan organisasi kita, masyarakat kita, dan komunitas dunia. Bukti dari dampak media baru ada di sekitar kita. Industri hiburan tanpa kerja, kesehatan, dan media pemberitaan dan perpustakaan. Di bidang pemberitaan dan industri penerbitan, misalnya media baru telah merubah cara informasi dikumpulkan, diproses, dan didistribusikan. Wartawan memiliki akses beragam basis data untuk melengkapi informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dan kegiatan jurnalistik lainnya. Artikel ditulis, direvisi, diedit, dan disusun di layar, kemudian dicetak atau ditransmisikan melalui satelit. Itu adalah impact of media on contemporary life. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya Ibu Ana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.